Dalam hukum Indonesia, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Korporasi juga bisa menjadi pelaku, dan untuk memahaminya, kita perlu melihat definisi, ciri, pendekatan kriminologi, sampai contoh kasus nyatanya. Kejahatan korporasi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam kegiatan korporasi untuk menguntungkan perusahaan, pengurus, atau pihak yang terkait dengannya. Berbeda dari kejahatan individu, tindakan ini biasanya tidak berdiri pada satu pelaku tunggal. Ia muncul dalam keputusan, kebijakan, atau praktik organisasi. Itulah sebabnya pembahasan hukumnya tidak cukup berhenti pada siapa yang menandatangani atau menjalankan perintah di lapangan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi dipandang sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa pelakunya, tetapi bagaimana hubungan antara tindakan, kebijakan perusahaan, dan akibat yang ditimbulkannya. Di titik inilah kejahatan korporasi menjadi topik penting dalam hukum dan kriminologi. Salah satu ciri utama kejahatan korporasi adalah sifatnya yang kolektif. Tindakan ini sering melibatkan banyak fungsi dalam organisasi, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Karena berlangsung secara terorganisir, pelanggaran bisa tampak seperti prosedur biasa. Justru itu yang membuatnya sulit dikenali sejak awal. Dampaknya pun tidak kecil. Korban bisa sangat luas, mulai dari pekerja, konsumen, masyarakat sekitar, sampai lingkungan hidup. Akibatnya sering bersifat sistemik. Kerugian tidak berhenti pada satu peristiwa, tetapi menjalar ke kesehatan publik, ekonomi lokal, dan kepercayaan terhadap institusi. Contoh yang umum dibahas antara lain pencemaran lingkungan, korupsi yang melibatkan badan usaha, dan penipuan pajak melalui rekayasa administratif atau keuangan. Ruang lingkup kejahatan korporasi sangat luas, dan salah satu cara memahaminya adalah dengan melihat sektor tempat pelanggaran itu terjadi. Dalam bidang lingkungan hidup, persoalan yang sering muncul meliputi pembuangan limbah, perusakan ekosistem, atau pengelolaan sumber daya yang mengabaikan dampak jangka panjang. Dalam perdagangan dan persaingan usaha, fokusnya bergeser pada praktik yang merusak mekanisme pasar, seperti kolusi, manipulasi, atau penyalahgunaan posisi dominan. Di bidang perpajakan dan keuangan, pelanggaran bisa muncul melalui laporan yang direkayasa, penghindaran kewajiban, atau penyamaran aliran dana. Sementara itu, dalam keselamatan kerja, yang dipersoalkan bukan hanya kecelakaan, yang dinilai juga adalah apakah perusahaan lalai membangun sistem perlindungan yang semestinya. Kalau kita lihat bersama, setiap sektor memiliki aturan khusus, namun polanya sama, yaitu keputusan korporasi dapat menimbulkan risiko besar bagi publik. Karena itu, pembahasan kejahatan korporasi selalu menuntut pandangan lintas bidang hukum. Agar pembahasannya tidak berhenti pada konsep, kita bisa melihat beberapa kasus yang sering dijadikan rujukan di Indonesia. Kasus Lapindo Brantas misalnya sering dibahas karena memperlihatkan bagaimana aktivitas korporasi dapat dikaitkan dengan bencana yang berdampak panjang pada permukiman, pekerjaan, dan lingkungan. Dalam kasus seperti ini, yang dipersoalkan bukan hanya kerugian material, ada juga pemindahan hidup warga, hilangnya rasa aman, dan beban pemulihan yang sangat besar. Contoh lain muncul dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi atau BUMN, ketika struktur perusahaan, jabatan, dan keputusan bisnis dipakai untuk memfasilitasi penyimpangan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara. Kepercayaan publik terhadap tata kelola ekonomi dan lembaga negara juga ikut terganggu. Disinilah proses pertanggungjawaban hukum menjadi rumit. Penegak hukum harus membuktikan hubungan antara tindakan orang tertentu, kebijakan perusahaan, dan manfaat yang dinikmati korporasi. Seringkali pertanyaannya bukan ada atau tidaknya kerugian, melainkan siapa yang harus memikul tanggung jawab pidana dan sampai di mana tanggung jawab itu dibebankan. Karena itu,
Studi kasus membantu kita melihat bahwa kejahatan korporasi selalu menyangkut akibat nyata sekaligus perdebatan hukum yang kompleks. Kejahatan industrial biasanya mengacu pada pelanggaran yang lahir dari proses industri dan produksi, terutama ketika keselamatan, kualitas, atau dampak lingkungan diabaikan. Hubungannya dengan kejahatan korporasi sangat dekat, karena banyak pelanggaran industrial terjadi di dalam badan usaha yang memiliki struktur dan tujuan ekonomi. Perbedaannya ada pada titik tekan. Kejahatan korporasi menyoroti pelaku sebagai organisasi, sedangkan kejahatan industrial menyoroti konteks industri, produksi, dan risiko yang dihasilkannya. Dalam praktiknya, keduanya sering bertemu pada kasus pencemaran, pelanggaran standar keselamatan, atau produksi yang membahayakan pekerja dan masyarakat. Jadi, area tumpang tindihnya berada pada sektor industri modern, ketika keputusan korporasi dan proses produksi bersama-sama menciptakan kerugian publik. Pendekatan legalistik berfokus pada norma hukum. Pertanyaannya adalah aturan apa yang dilanggar, siapa subjek hukumnya, dan bagaimana pertanggungjawaban dibuktikan. Pendekatan sosiologis melihat bagaimana perilaku menyimpang tumbuh dalam relasi sosial di dalam perusahaan, termasuk tekanan target, hierarki, dan kebiasaan kerja. Pendekatan struktural mengarahkan perhatian pada sistem yang lebih besar, seperti pasar, regulasi, insentif ekonomi, dan distribusi kekuasaan antar lembaga. Sementara itu, pendekatan kultural bertanya nilai apa yang dibenarkan dalam organisasi. Misalnya, apakah mengejar keuntungan dianggap lebih penting daripada keselamatan atau kepatuhan? Kalau hanya memakai lensa hukum, kita mungkin tahu pasal yang dilanggar, tetapi tidak memahami mengapa pelanggaran itu terus berulang. Kalau hanya memakai lensa sosial, kita bisa kehilangan ketepatan dalam menentukan batas tanggung jawab pidana. Itulah mengapa pendekatan multidisiplin dibutuhkan, supaya kejahatan korporasi dipahami sebagai masalah hukum, organisasi, dan struktur sosial sekaligus. Sekarang kita masuk ke teori kriminologi yang membantu menjelaskan mengapa pelanggaran korporasi bisa terjadi dan dipertahankan. Teori anomie menyoroti keadaan ketika tekanan untuk mencapai tujuan, seperti laba atau pertumbuhan, lebih kuat daripada komitmen pada cara yang sah. Teori konflik membantu kita melihat bahwa hukum dan penegakannya tidak pernah netral sepenuhnya. Ada relasi kekuasaan yang memengaruhi siapa yang lebih mudah diawasi dan siapa yang lebih mudah lolos. Teori labeling mengingatkan bahwa penyebutan suatu tindakan sebagai kejahatan juga terkait dengan proses sosial, reputasi, dan bagaimana institusi memberi cap pada pelaku. Sementara itu, teori pilihan rasional melihat pelanggaran sebagai hasil perhitungan untung rugi. Risiko sanksi yang rendah bisa membuat pelanggaran dianggap layak dicoba. Kalau teori-teori ini kita bawa ke konteks korporasi, kita bisa melihat bahwa keputusan melanggar hukum sering lahir dari gabungan tekanan target, budaya organisasi, dan peluang. Jadi teori kriminologi bukan sekadar hafalan istilah, ia membantu kita membaca pola di balik tindakan perusahaan yang merugikan publik. Dari sini kita bisa melihat bahwa kejahatan korporasi tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran pasal semata. Ia perlu dibaca juga sebagai masalah organisasi, insentif, dan struktur sosial. Pendekatan kriminologi membantu merancang pencegahan yang lebih baik, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong sistem pertanggungjawaban korporasi yang lebih efektif di Indonesia. Itulah bekal penting untuk menilai kebijakan dan praktik bisnis secara lebih kritis,